Salam bagi kita semuanya, mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami, supaya firman Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Di bulan Desember ini bertepatan bulan yang penuh dengan damai. Kita memperingati hari Natal dan seluruh dunia bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Judul firman Tuhan hari ini adalah tentang kesempurnaan, tetapi tema yang saya ambil dari sini adalah apa fokus hidup ini. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Maksud dari firman ini adalah mengajarkan kepada kita tentang kasih Allah yang sempurna, kasih yang tidak hilang ditelan oleh zaman. Tujuannya adalah agar kita dapat menjaga komitmen. Kasih kita kepada Tuhan tidak berubah, saudara. Tujuan yang kedua adalah realisasi kasih ditunjukkan melalui perbuatan supaya berdampak bagi orang lain. Yang ketiga, kasih menjadi identitas atau tanda pengenal bagi hidup kita. Ketiga tujuan ini akan membawa kita kepada Tuhan, dan kita bisa melihat kasih itu berdampak luas dalam hidup kita atau tidak, saudara. Karunia bahasa sangat menolong untuk membangun rohani kita. Karunia bernubuat sangat bagus dan dapat dipakai untuk membangun diri kita dan orang lain. Karunia pengetahuan juga sangat menolong dan dapat jadi berkat. Karunia iman apalagi sungguh sangat hebat membawa diri kita kepada keyakinan yang benar kepada Tuhan. Memberi dan berkorban adalah hal yang mulia dan sangat cocok dipakai untuk menjadi berkat. Tetapi jika tidak ada kasih, tidak ada gunanya, semuanya akan sia-sia, saudara. Kekristenan bukanlah mengejar buah, hasil, dan berkat, tetapi kekristenan mengejar kesempurnaan. Itulah sebabnya yang sempurna datang dari sorga untuk memberikan kesempurnaan itu kepada diri kita, supaya kita sempurna adanya. Untuk mencapai kesempurnaan harus ada sasaran yang tepat, harus ada wejangan, harus ada yang kita lakukan dalam hidup, supaya kita dapat menemukan kasih daripada Tuhan. Kasih sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, tinggal kita mau berdampak bagi orang lain, sama seperti Tuhan mengasihi dunia. Begitu juga sebenarnya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berdampak bagi orang lain. Sasaran-sasaran di sini ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah
Kekristenan adalah hubungan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jika saudara pengen menemukan kasih, Anda harus berhubungan dengan kasih itu sendiri. Kebetulan kasih itu ada di dalam diri Tuhan. Jadi saudara harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan supaya saudara bisa menemukan kasih yang sebenarnya. Saudara, ketika saudara menemukan kasih, Anda menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan, dengan sendirinya Tuhan akan memberikan kasih-Nya yang utuh, yang sempurna kepada kita. Yang kedua, saudara, kekristenan adalah pengenalan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu. Saudara, ketika kita menjalin hubungan, secara otomatis kita akan mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, ketika kita mengenal pribadi Tuhan itu, maka kita akan mengalami Tuhan itu sendiri. Kita akan merasakan dampak daripada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan bisa merasakan kasih yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Saudara, kasih itu adalah Allah itu sendiri. Kita tidak perlu kita mencari kasih-kasih yang lain. Karena kasih yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Dan biasanya kasih itu tidak bertahan lama, saudara. Dan kasih Tuhan yang kita sedang terapkan hari ini adalah kasih yang kekal. Yang ketiga, saudara, kekristenan adalah perjalanan hidup. Kalau kita bicara tentang perjalanan hidup, ini berbicara tentang proses. Tidak ada yang instan untuk kita bisa mengetahui kasih daripada Tuhan. Tetapi ketika kita bertemu, percaya, dan menerima Tuhan Yesus, maka dengan sendirinya kita mengalami proses demi proses untuk menikmati kasih Tuhan. Tidak bisa kita mengatakan setelah saya bertemu dengan Tuhan tanggal 20 bulan Agustus tahun 1988, maka selesai sudah. Saya tidak lagi mengenal Tuhan, saya tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Stop, sampai di situ saja, kasih sudah sempurna. Tidak, saudara. Kita manusia berdosa. Kita banyak sekali kekurangan, saudara. Di dalam perjalanan hidup kita sering kita jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Butuh kasih Tuhan yang menyempurnakan kasih yang kita miliki. Saudara-saudara, untuk melengkapi bagian poin di atas, kita harus fokus. Kita harus fokus. Fokus kepada Yesus, Sang Kekasih sejati kita. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poin pertama, agar kita bisa menikmati kehidupan ini, kita harus fokus. Segala sesuatu kita arahkan semuanya, pikiran, perasaan, dan keinginan kita, fokus kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan, saudara, tidak pernah dia ditinggalkan oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pencariannya tidak akan pernah sia-sia. Dia selalu menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan berjanji, saudara, ketika kita mencari Tuhan, maka kerajaan Tuhan, maka sukacita, damai akan diberikan kepada kita semuanya. Katakan amin. Saudara, bukan hanya itu saja. Ketika kita ada di muka bumi ini, Tuhan mengatakan, aku akan menambahkan kepadamu. Semua itu akan ditambahkan kepada kita. Kita butuh apa, saudara? Beda kebutuhan, beda keinginan. Kalau kita membutuhkan, Tuhan akan tambahkan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Saudara, di dalam kitab Matius 22 Matius 22 ayat 36 berkata, Guru,
hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi berarti melalui ayat ini kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu sudah ada zaman perjanjian lama dan diteruskan pada zaman perjanjian baru. Ketika Tuhan hadir ke dunia ini, saudara, dia memberikan hidupnya kepada manusia dan ada kasih yang dia bawa. Misi Tuhan mengasihi dunia supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hari-hari ini kita mendapatkan kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang terjadi pada waktu perjanjian lama. Artinya di dalam kitab Matius ini pasal 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40, saudara, di situ tersurat dengan jelas bahwa kasih itu dicantumkan dalam kitab hukum Taurat. Kitab hukum Taurat itu ada 10 menjadi 2, saudara, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara harus hidup di dalam kasih. Karena Tuhan memiliki visi, memiliki keinginan untuk mengasihi alam semesta, mengasihi umat ciptaan Tuhan, termasuk pribadi kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita sudah tahu kasih itu bersumber daripada Tuhan, kenapa kita tidak praktekkan? Karena kasih hanya bisa dipraktekkan, kasih tidak bisa diteorikan. Boleh saja kita berteori, menganalisa tentang kasih. Ada banyak kasih. Tetapi yang Tuhan mau, kasih Tuhan dipraktekkan dalam kehidupan manusia. Saudara, saya mau katakan bahwa pengetahuan dikatakan dalam ayat ini, dan juga bahasa roh, dan juga nubuat, itu terjadi di dunia saja. Dan ketika kita melakukan hal itu sebenarnya, kita harus barengi dengan kasih daripada Tuhan. Supaya sempurna pengetahuan yang kita miliki. Supaya sempurna bahasa roh yang kita miliki. Supaya sempurna nubuat yang kita miliki. Tanpa kasih, Tuhan katakan, itu akan sia-sia. Ada banyak orang sekarang mengejar tentang bahasa roh, pengetahuan, sampai setinggi langit gelarnya, saudara. Bahkan orang sering sekarang bernubuat. Dan mereka mengagung-agungkan kemampuan, keahlian mereka. Saudara, ada banyak orang berpisah oleh karena poin-poin yang saya katakan tadi. Mereka mendiskreditkan orang lain karena tidak bisa berbahasa roh. Mereka mulai mengucilkan diri mereka oleh karena pendidikan orang lain rendah. Dan ketika ada satu gereja yang besar, mereka bernubuat, orang semua datang ke sana, mungkin dengan pakai label-label minyak urapan atau yang lain-lain segala macam, bahwa Tuhan akan datang tahun depan, 2 tahun, 5 tahun ke depan. Dan akhirnya orang menyerbu gereja itu, saudara. Ada banyak juga di luar negeri sana mengatakan dengan tertawa terbahak-bahak kita akan mengalami sukacita surga. Ada banyak hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara, jika saudara tidak mempunyai kasih, itu sama sekali nol, saudara. Kasih bisa menyempurnakan pengetahuan saudara. Kasih bisa menyempurnakan bahasa roh yang kita miliki saat ini. Kasih bisa menyempurnakan nubuat. Apabila kita memiliki kasih Tuhan, itu disempurnakan dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan. Dan Tuhan mengasihi seluruh alam. Dan Tuhan juga mengasihi seluruh umat manusia. Hari ini, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita jelas dalam poin-poin firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama, mengajak kita untuk mengasihi. Kasih itu menyembuhkan.
Kasih itu memulihkan saudara. Kasih itu membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kasih sudah terjadi seperti itu, kenapa kita tidak mengejar kasih? Lebih kita mengejar pengetahuan, lebih kita mengejar bahasa roh, lebih kita mengejar nubuat-nubuat yang sifatnya sementara. Sedangkan kasih kita abaikan. Saudara tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan membawa visi pengetahuan, bahasa roh, dan juga nubuat, tapi dia membawa kasih. Karena apa? Karena ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan di kemudian hari, saudara, bahasa pengetahuan manusia, bahasa roh, dan juga nubuat akan berakhir. Tinggal kasih. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Maka yang paling besar adalah kasih. Karena kasih itu adalah kekal. Kasih itu adalah Tuhan. Kejar Tuhanmu, maka engkau akan menemukan kasih. Kejar kasih, maka engkau akan menjadi berkat. Ketika engkau menjadi berkat, seluruh dunia akan mengalami kasih dan damai Tuhan. Goal daripada firman Tuhan ini adalah, the more you know Him, the more you love Him. The more you love Him, the more you trust Him. Artinya, semakin Anda mengenalnya, semakin Anda mencintainya. Semakin Anda mencintainya, semakin Anda mempercayainya. Kasih muncul melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Sakinah mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi sakinah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kasih itu akan terus ada dalam kehidupan kami. Urapi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dan kita rentangkan tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.